sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap melakukan analisis linear statik dengan menggunakan ANSYS. Oke, kasus yang akan saya simulasikan adalah kasus simulasi lifting lug, analisis lifting lug pada C-plane. Jadi biasanya pada struktur-struktur C-plane itu memiliki lifting lug seperti pada gambar di kanan ini untuk mengangkatnya dari darat ke laut atau sebaliknya. Oke. Nah, jadi lifting lug ini harus mampu menahan beban berat dari C-plane sebesar 30.000 Newton dengan safety factor sebesar 1,15 terhadap yield. Nah, kemudian kondisi pembebanannya sebagai berikut. Bisa dilihat gaya di arah sumbu X sebesar 1120, sumbu Y sebesar 6.000, dan FZ sebesar 3.300 Newton. Kemudian material yang digunakan adalah stainless steel 316 dengan data sebagai berikut, dan boltnya menggunakan material sebagai berikut. Oke, analisis akan kita lakukan dengan ANSYS Mechanical 2020. Struktur bracket kita mulakan sebagai shell element. Kemudian beban akan kita aplikasikan di lugnya dengan menggunakan remote boundary condition. Kemudian beam connection akan kita gunakan untuk menghubungkan si lug ini dengan fittingnya. Fittingnya itu struktur yang bawah. Fitting adalah struktur di bawah ini. Kemudian constraint akan diaplikasikan langsung pada bolting point di fitting yang terhubung langsung ke struktur sayap, yaitu lubang yang kecil-kecil yang terdapat di bawah sini. Kemudian untuk mempercepat analisis dan hasil konservatif, kita tidak akan menggunakan kontak, dan kekuatan bolt akan kita evaluasi dengan menggunakan hand calculation. Oke, saya akan simulasikan dengan menggunakan ANSYS. Sebentar ya. Oke, dalam analisis finite element, yang pertama kali kita lakukan adalah mempersiapkan geometri terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin memodelkan si struktur bracket ini dengan shell element. Oke, kita buka dulu. Jadi ini adalah tampilan dari ANSYS Workbench. Kita akan melakukan untuk analisis linear statik di ANSYS kita menggunakan fitur statik struktural di sini. Nah, statik struktural di ANSYS ini sudah mencakup analisis linear statik dan juga non-linear statik. Untuk beberapa software seperti software yang berbasis Nastran itu, setahu saya untuk solver linear statik dan non-linear statiknya dibedakan. Oke, nah ini sudah dibuka. Nah, berikut merupakan bentuk geometri dari struktur bracketnya. Oke. Nah, untuk melakukan meshing dengan shell, untuk memodelkan si bracket dengan shell element, kita perlu memodelkan ini sebagai geometri surface terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya dari 3D geometri ini, kita melakukan dinamakan mid surfacing. Oke. Nah, untuk preparation geometri dan melakukan mid surfacing ini kita lakukan di Space Claim, ANSYS Space Claim. Di ANSYS ada dua software untuk melakukan editing geometri, ada Design Model dan juga Space Claim. Dan untuk kasus ini saya akan menggunakan ANSYS Space Claim. Oke, untuk melakukan mid surfacing kita pergi ke toolbar Prepare Mid Surface. Lalu kita pilih pasang surface mana aja kita mau mid surface. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini geometri yang bentuknya 3D tadi sekarang sudah saya simplifikasikan menjadi geometri berbentuk 2D seperti ini. Mid surface. Oke, kita juga akan lakukan hal sama untuk struktur fitting di bawah ini. Kita pilih surface pada solid ini yang berhadapan-hadapan.
dan ANSYS akan memilih secara otomatis surface-surfacean mana yang bisa di mid surface pada part tersebut. Nah, seperti ini. Nah, yang satu lagi. Nah, oke, kita sudah selesai membuat mid surface. Nah, jadi geometri inilah yang akan kita masukkan ke ANSYS Mechanical nantinya untuk dianalisis. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita mendefinisikan material. Untuk di ANSYS kita mendefinisikan material dengan mengklik engineering data ini. Kemudian kita edit. Dan kemudian kita masukkan material stainless steel 316 tadi. Stainless steel. Nah, untuk struktur stainless 316 kita hanya membutuhkan, dan karena analisis kita hanya berupa analisis linear statik aja, kita hanya memerlukan data linear statik dari materialnya. Jadi kita cukup membawa isotropic elasticity ini, kita drag ke material stainless steel 316 yang barusan kita buat. Nah, kemudian di sini kita masukkan berapa nilai modulus kekakuan dari material stainless steel. Oke, dapat kita lihat di slide tadi yang modulusnya sekitar 193.000 megapascal dengan Poisson ratio sebesar 0,29. Oke. Nah, untuk analisis linear statik kita cukup memodelkannya seperti itu saja. Teman-teman juga bisa memastikan propertinya seperti density. Siapa tahu mungkin nanti dibutuhkan, tapi untuk kali ini sebenarnya tidak dibutuhkan. Kita masukkan density-nya, yaitu 7.800 untuk material steel. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke workbench lagi, dan kita close engineering data ini. Kemudian kita klik model ini untuk memulai ANSYS Mechanical. Mohon menunggu sebentar ya, ini agak lama membukanya. Oke, sudah terbuka. Ini semua dapat lihat screen saya ya? Yo, aman. Oke. Mas. Oke. Oke, kita sudah. Oh, oke. Ada sesuatu yang saya lupakan. Kita close dulu ini ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan mid surface tadi, terbentuk kita harus kembali ke space claim lagi. Di sini terbentuk komponen-komponen baru, terbentuk part-part baru yang terdiri dari beberapa surface. Nah, di part ini, jika teman-teman lihat, di bawahnya ada property. Nah, property ini, dan di dalam property ini adalah ada box dengan tulisan share topology. Nah, di sini share topology harus kita nyalakan, harus kita ganti ke merge. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jika kita punya komponen yang terdiri dari surface yang berbeda-beda seperti ini, nantinya dianalisis pada saat kita melakukan meshing, node-nya akan saling menyatu di titik-titik di intersection point-nya. Seperti pada kasus ini, node-nya akan bersatu di garis berikut ini. Oke, kita bisa kembali lagi. Kemudian kita buka kembali mechanical-nya.
Oke, sekarang kita sudah mengimport geometrinya ke mechanical. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengassign atau mendefinisikan material dari tiap-tiap surface ini. Nah, kebetulan semua surface memiliki material yang sama, yaitu adalah stainless steel tadi. Masukkan material stainless steel ini. Kita juga lakukan untuk struktur laknya. Nah, sudah. Oke, jika teman-teman perhatikan tadi, di sini ada centang. Kalau centang berarti semua sudah terdefinisi dengan baik. Jika di sini ada lambang tanda tanya, berarti ada material ataupun thickness yang belum terdefinisikan di shell ini, di struktur di apa namanya geometri shell ini. Kemudian kita mendefinisikan connection. Nah, connection ini adalah kita mendefinisikan sambungan antara si lak yang atas ini, yang ini, dengan fitting di bawah-bawah sini. Nah, ini kita akan menggunakan fitur beam connection pada ANSYS. Oke. Nah, radius beamnya kita akan set sama dengan apa namanya? Sama dengan radius boltnya, itu 10 mm. Kemudian kita memilih geometrinya. Untuk reference adalah struktur yang diam. Nah, struktur yang diam pada kasus ini adalah struktur fittingnya. Nah, kita apply. Dan kemudian kita juga perlu mendefinisikan apa namanya geometri yang mobile. Mobile adalah geometri yang bisa bergerak. Dan dalam hal ini geometri yang bisa bergerak adalah geometri si laknya ini, karena dia akan kita berikan beban nantinya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita aplikasikan hal yang sama untuk keempat lubang lainnya. Lagi. Satu lagi, kita aplikasikan beam seperti itu. Baik. Semua apa namanya beam connection antara lak dengan fitting telah kita definisikan. Kemudian setelah itu kita lakukan meshing. Nah, untuk meshing kita akan ganti elemen size-nya menjadi kira-kira 5 mm. Di sini teman-teman bisa mengganti elemen size-nya dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Oke, kita generate mesh. Oke, sudah selesai. Dan dari mesh juga kita bisa lihat render ketebalan dari strukturnya. Kemudian berikutnya adalah mengaplikasikan pembebanan pada struktur. Pembebanan dan juga boundary condition. Seperti yang dijelaskan tadi, kita akan mengaplikasikan constraint ataupun boundary condition pada lubang-lubang di fitting berikut ini. Karena lubang-lubang ini nanti akan dibolt ke struktur sayapnya. Oke. Nah, di sini kita masukkan displacement. Baik. Displacement.
apply. Ya di sini ada cukup banyak, ada 10 lubang yang harus kita definisikan, jadi cukup banyak. Insert displacement. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini ada tabel yang kuning-kuning yang perlu kita define. Kita akan define nanti belakangan. Itu kita akan mendefine pada arah mana aja kita akan mengconstrain si fitting ini. Ini udah tadi ya. Set displacement. Terakhir insert displacement. Oke, kita telah mendefinisikan lokasi untuk constraint di 10 lubang ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan arah mana aja si lubang ini akan kita constrain. Nah, kebetulan fitur displacement di ANSYS ini itu hanya mengconstrain gerakan translasi dari objek yang kita pilih. Nah, jadi ke 10 ke 10. Jadi karena kita akan memberikan displacement berupa pin constraint, maka seluruh X komponen, Y komponen, Z komponen di sini kita masukkan dengan line 0. Nah, maksudnya 0 di sini apa? Ya 0 berarti tidak ada perpindahan di lubang-lubang berikut ini. Tidak ada perpindahan translasi. Oke, setelah kita mendefinisikan displacement, kemudian kita mendefinisikan beban. Nah, untuk beban, kita menggunakan yang disebut dengan remote force. Kita menggunakan remote force. Kita aplikasikan di sini. Nah, remote force ini gunanya untuk apa? Remote force ini adalah gunanya untuk menyebarkan beban dari satu titik ke seluruh nodal yang ada di geometri yang kita pilih. Contohnya kita memilih geometri di edge ini. Nah, nanti dengan menggunakan fitur remote load ini, si software akan membentuk satu node di tengah-tengah sini, dan bebannya akan diaplikasikan di node tengah sini. Nah, kemudian dari situ, bebannya akan disebarkan ke seluruh sisi dari lubang ininya. Seperti itu. Apply. Lalu kita ganti bebannya, kita define by components. Kemudian kita masukkan komponen pembebanan seperti yang tadi dispesifikasikan. Arah sumbu X sebesar 1120 Newton. Arah sumbu Y sebesar 6.000 Newton. Dan arah sumbu Z sebesar 3.300 Newton, minus 3.300, sorry. 300 Newton. Oke. Nah, selesai. Nah, dengan demikian selesai kita mendefinisikan setup untuk analisis. Kemudian kita bisa melakukan run analisis. Kita solve. Dan didapat sudah selesai. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan hasil tegangan pada struktur. Nah, ternyata tegangan maksimum terjadi adalah 519,21 Newton di lubang bagian bawah sini. Oke, sebelumnya kita set dulu batas atas dari sini adalah sebesar 195 Newton dibagi dengan safety factor 0,15. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di bagian yang merah-merah ini terjadi stresnya melebihi allowable strength yang kita tetapkan. Nah, tadi kita bisa lihat ada stres tertinggi di sini sebesar 500 MPa. Nah,
Stres tertinggi di sini itu terjadi karena kita menggunakan rigid beam untuk menghubungkan antara menghubungkan si lock joint ini dengan fitting ini. Dan karena ada semacam point constraint di sini, maka stresnya itu akan cenderung sangat tinggi. Nah, hal ini disebut dengan singularitas. Dan jika ini terjadi, biasanya jika hanya terjadi di satu titik saja, kita mengabaikan stresnya. Tapi jika terjadi di area yang cukup luas seperti ini, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa memang terjadi kegagalan di sini, atau memang struktur di sini yang kita perlu memperbaiki kekakuan struktur di sini, seperti mungkin kita harus memodelkan boltnya secara langsung atau dengan cara lainnya. Oke, teman-teman bisa lihat sini. Dari struktur di sini berarti bisa kita lihat bahwa kita perlu juga mempertebal daerah sekitar sini, dan juga perlu semacam mempertebal atau memperluas si lock-nya itu sendiri agar stresnya bisa lebih tersebar di bagian shell bawahnya ini. Seperti itu. Oh ya, mungkin sebelum teman-teman melakukan perubahan-perubahan desain setelah melihat hasil ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah kalau bisa teman-teman melakukan analisis linear statik lagi, tapi dengan asumsi yang lebih diperhalus lagi, seperti misalkan tadi beam-nya kita gantikan dengan beam connection-nya kita gantikan dengan model bolt secara langsung, itu akan lebih baik lagi. Dan saya sarankan teman-teman melakukan hal tersebut dulu sebelum teman-teman mempertebal ataupun mengganti desain struktur ini untuk memperkuatnya. Karena terkadang ketika teman-teman mengganti teknik pembuatan teman-teman menjadi lebih less konservatif, lebih halus lagi, itu stresnya akan berkurang. Seperti misalkan mungkin teman-teman mencoba memodelkan ini dengan solid elemen gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan itu dulu sebelum teman-teman melakukan modifikasi terhadap strukturnya. Oke. Oke, kemudian ini stres di sini adalah distribusi stres di bracketnya. Dan kemudian jika teman-teman ingin mengecek tegangan pada bolt yang menghubungkan dari si bolt yang menghubungkan si fitting ini ke struktur sayapnya, teman-teman bisa mengambil force reaction dari displacement yang teman-teman tetapkan barusan. Nah, inilah alasan kenapa saya memodelkan 10 poin displacement yang berbeda agar kita bisa mengevaluasi satu persatu reaction force-nya, dan kemudian kita menghitung berapa sih tegangan di bolt ataupun berapa sih bearing stress yang terjadi di area ini. Nah, kita bisa gunakan probe, force reaction, dan kita misalkan ambil titik yang ini, displacement. Nah, misalkan ini. Kita evaluate. Nah, didapatkan force yang terjadi di sini sebesar total force sebesar 3.570 Newton. Nah, kemudian force ini adalah force dalam arah in plane ya. Sebenarnya ada juga komponen sumbu X, tapi sangat kecil sekali, bisa kita abaikan. Nah, force ini kemudian bisa kita masukkan ke rumus perhitungan bolt, seperti yang saya tunjukkan ini, untuk menghitung berapa bearing stress yang terjadi di lubang-lubang fitting tadi itu. Masukkan 3.570, diameternya 12 dan thickness sebesar 5 mm, dapat bearing stress sebesar 5 megapascal di fittingnya. Nah, kenapa kita perlu menganalisis ini secara terpisah? Karena jika teman-teman lihat kontur stressnya tadi, di sini mungkin stressnya tidak mencapai 50 megapascal, atau di sini mungkin ya stressnya tidak mencapai 50 megapascal. Di sini bahkan stressnya kelihatannya biru-biru kan. Nah, ini disebabkan karena teman-teman mengkonstrensi lubang-lubang ini secara penuh. Nah, padahal kalau kita tahu kalau di bolted joint itu tuh
transfer load hanya terjadi di permukaan bolt yang mengalami kontak dengan lubang-lubang ini. Nah, karena kita tidak memulihkan bolt secara detail untuk penyederhanaan, makanya kita menganalisis bearing stress akibat bolting tadi dengan menggunakan hand calculation. Kita juga bisa menganalisis berapa shear pada bolt dengan metode yang sama. Dan rumus saja kita ganti dengan rumus untuk menghitung shear pada bolt. Seperti itu. Oke. Ya. Ups, maaf. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Oke, saya mungkin kembalikan ke moderator.